Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini pembelajaran pada hari ini kita lewat video saja. Ini pertemuan terakhir. Harapan kami adalah pertemuan terakhir ini teman-teman mendapatkan kompetensi terkait SMK 3 atau K3. Pada saat ini saya akan menyampaikan hal-hal apa saja, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang terkait dengan K3. Nah, ini harapan kami, materi ini dapat digunakan sebagai persiapan dalam UAS nanti. Saya ingatkan kepada teman-teman bahwa pembelajaran berbasis outcome itu adalah menghasilkan suatu luaran. Jadi pertanyaan bagi Anda nantinya setelah akan lulus nanti, apakah saya sudah menghasilkan luaran apa saja? Harapan kami K3 ini nanti, kalau misalnya ini kan saya hanya mengampu di tengah semester, tidak memungkinkan bagi saya untuk mendesain suatu luaran. Tapi nanti sebagai pengingat, setiap pembelajaran di UKDC dan industri, harapannya adalah kalian nanti sewaktu lulus mendapatkan luaran. Luaran terdiri dari prestasi, terus jurnal penelitian ataupun pengabdian, terus sertifikat kompetensi keahlian, dan sertifikat magang industri yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini penting buat kalian. Namun kita fokus untuk UAS dulu saja. UAS ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang K3. Baik, tentunya yang pertama tentang apa itu SMK 3 dan audit K3. Itu nanti pertanyaan-pertanyaan awal mungkin di dalam suatu kompetensi dari K3 adalah memahami ini. Jadi SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko dan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kerja yang nyaman, efisien, dan produktif. Acuannya apa? PP nomor 50 tahun 2012. Dan audit SMK 3 apa artinya? Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah dirancang dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3. Ini seperti yang saya sampaikan kemarin. Saya kira teman-teman untuk selanjutnya kan saya menerangkan sampai G, komponen G. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa pelajari lebih dalam lagi sendiri secara mandiri. Karena ini pertemuan terakhir. Berikutnya sebutkan syarat-syarat perusahaan yang wajib menerapkan SMK 3. Jadi yang pertama adalah berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau mempunyai potensi bahaya yang tinggi. Jadi artinya apa? Semua perusahaan sebetulnya wajib untuk SMK 3, tapi ada prasyaratnya yaitu mempekerjakan 100 orang. Nah, ini tapi bagaimana kalau perusahaan di bawah 100 orang tapi memiliki potensi bahaya yang tinggi? Ya, ini tetap harus menggunakan SMK 3. Ini alangkah baiknya kalau SMK 3 tetap diimplementasikan dalam setiap ukuran perusahaan. Sebutkan kewajiban pengurus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ini terkait pengurus tentang SMK 3 ya. Ini ada kewajiban-kewajibannya. Jadi demikian. Kalian bisa baca sendiri, nanti saya serahkan ini di dalam menu add link Anda. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja ini adalah kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan, gangguan dari pekerjaan yang berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, dan pencemaran lingkungan. Garis bawahi adalah ini teman-teman. Kecelakaan kerja itu apa? Pokoknya ada kejadian yang terkait manusianya itu cedera. Ada downtime yang diakibatkan karena kerusakan barang ataupun mesin. Terus berikutnya adalah pencemaran lingkungan. Ini pencemaran lingkungan ini juga sebagai kajian dari K3 karena
sebenarnya tidak terdampak bagi lingkungan industri, tapi lingkungan sekitar industri. Itu juga kategori apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja. Jadi lingkupnya adalah manusia yang ada di dalam perusahaan, alat maupun material yang menyebabkan downtime, dan juga pencemaran lingkungan. Mengapa setiap karyawan harus dilakukan pemeriksaan awal, berkala maupun khusus? Nah ini teman-teman bisa pelajari artinya apa. Setiap karyawan itu layak dan pantas untuk menjalankan suatu tindakan pekerjaan. Maka ada pemeriksaan awal, berkala maupun khusus. Awal ya tentunya pada saat rekrutmen atau penempatan di posisi yang baru. Berkala itu ya tes kesehatan dan kemampuan, itu secara rutin. Maupun secara khusus jika ada kejadian-kejadian khusus ataupun ada penugasan-penugasan khusus lainnya. Kalian bisa pelajari di sini. Terus kalau teman-teman menjadi ahli K3, tugasnya adalah apa? Jadi tugas ahli K3 adalah membantu pimpinan perusahaan atau pengurus penyelenggara dan meningkatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan ditaatnya ketentuan perundangan bidang K3. Kalau Anda menjadi ahli K3, maka selain teknis, kalian juga harus mempelajari tentang undang-undang, tentang K3. Ini yang kadang-kadang kelemahan dari kita, orang teknik industri. Orang teknik industri, hal teknis mungkin memahami, tapi hal yang terkait perundang-undangan dan regulasi ini yang kurang. Tapi kalau Anda ingin masuk dalam dunia K3 yang secara benar, hal teknis mungkin kalian bisa pelajari dengan mungkin adaptasi sedikit dengan mudah, tapi butuh effort khusus atau perhatian khusus tentang pelajari perundang-undangan. Karena banyak sekali undang-undang yang terkait. Bahkan kadang-kadang saling tumpang tindih dan saling menegasikan. Tapi itu harus dipelajari. Baik. Berikutnya adalah, ini kalian bisa pelajari fungsi K3. Kalian sepertinya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang P2K3. Terus bagaimana cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan terkait? Nah, ini banyak sekali hal yang terkait peraturan-peraturan dalam K3 ini. Ini tolong nanti kalau mempelajari K3, kalian harus perhatikan tentang perundang-undangan. Banyak sekali, teman-teman. Nah, ini materi ini bisa kalian nanti bisa dapatkan, bisa jadi acuan kalau Anda tertarik bidang SMK3. Nah, ini yang saya penting-penting saja. Oke, jelaskan objek pengawasan lingkungan kerja serta sebutkan peraturan perundang-undangan terkait. Jadi landasan hukum objek pengawasan lingkungan kerja ada di Permen Nomor 7 Tahun 64 tentang syarat kesehatan kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Jadi setiap bangunan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Menghindari kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan, jelas ini. Menghindari kemungkinan bahaya keracunan, penularan atau timbulnya penyakit. Memajukan kebersihan dan ketertiban, mengupayakan maksudnya, mendapatkan penerangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Artinya ada lampunya atau sistem penerangannya tercukupi. Terus mendapatkan suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup. Terus menghindari gangguan debu, gas, uap, bau-bauan yang tidak menyenangkan. Nah ini yang penting kalian perhatikan adalah perusahaan harus demikian. Terkait peraturan-peraturannya, nah ini ada. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Objek pengawasan lingkungan kerja meliputi faktor-faktor bahaya lingkungan kerja, izin perusahaan, pengendalian bahaya besar, pestisida, bahan kimia berbahaya, sanitasi lingkungan, APD atau alat pelindung diri, dan limbah industri. Terus sebutkan apa yang dimaksud dengan pengendalian lingkungan kerja. Pengendalian lingkungan dimaksud sebagai penerapan metode teknik tertentu untuk melaksanakan tingkat faktor bahaya lingkungan sampai batas yang masih dapat ditoleransi oleh manusia dan lingkungannya. Ini pengertian tentang pengendalian lingkungan kerja. Apa yang dimaksud dengan bahaya kimia berbahaya? Nah ini teman-teman bisa pertanyaan ini mungkin paling sering dalam lingkup K3. Ini ada pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya dari bahan kimia berbahaya. Jadi bahan kimia berbahaya menurut Kemenaker nomor 187 tahun 99
Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang berbentuk dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia dan fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Jadi setiap bahan yang berbahaya bagi tenaga kerja dan lingkungan itu kategori dari bahan kimia berbahaya. Nah, ini juga termasuk dengan instalasi, misalkan membuat rusaknya instalasi dan peralatan itu juga bisa menjadi kategori bahan berbahaya. Faktor-faktor yang mengaruhi tingkat bahayanya adalah daya racun, cara bahan kimia masuk dalam tubuh, konsentrasi. Nah, ini yang penting ya. Kadang-kadang konsentrasi ini penting juga. Misalkan kita ambil sederhana aja, baygon atau heat yang untuk penyemprotan hama. Itu kalau dalam konsentrasi tinggi pun bisa menjadi kategori berbahaya. Tapi kalau dengan konsentrasi tertentu mungkin tidak berbahaya. Namun kalau misalkan disemprotkan dengan tingkat yang tinggi mungkin itu akan menjadi berbahaya. Oke, kewajiban pengusaha. Sebutkan kewajiban pengusahaan dalam pengendalian bahan kimia berbahaya. Ini nanti teman-teman bisa pelajari berdasarkan Kemenaker 187 tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini terkait hal tersebut ada di pasal 16. Kalian bisa pelajari sendiri. Oke. Berikutnya adalah jelaskan ruang lingkup pengawasan ketiga, kontribusi bangunan, dan sebutkan peraturan terkait. Oke. Jadi ruang lingkup K3 konstruksi bangunan, ini khusus konstruksi bangunan ya, K3 konstruksi bangunan. Nah, pekerjaan penggalian, pengerjaan pondasi, pekerjaan konstruksi beton, pekerjaan konstruksi baja, pekerjaan pembongkaran. Terus lingkup K3 pada sarana bangunan adalah perancangan bangunan, plumbing, terus peralatan bangunan. Peraturan terkait ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Permenaker Trust. Nah, ini teman-teman, ini kan saya sampaikan ya. Jadi di sini tuh banyak sekali tentang regulasi dan perundangan. Ada undang-undang sendiri, ada permen ini ada yang Pernaker, ada yang dari Kementerian Perindustrian. Ini ada keputusan bersama juga, ada Menteri Pekerjaan Umum. Jadi K3 ini sangat kompleks tentang mempelajari undang-undang. Jadi kalian harus, kalau nanti mau fokus di K3 ya harus bersedia mempelajari peraturan dan perundang-undangan. Ini semuanya ada, semua ada tentang dasarnya adalah undang-undang. Jadi kalau Anda menyebutkan sesuatu terkait hal K3 itu harus merujuk pada perundangan. Nah, harapan saya ini file ini menjadi acuan teman-teman, nanti lebih dikuatkan lagi, dieksplor lagi terkait dengan SMK 3. Ini kalau kalian mau mempersiapkan diri dalam uji kompetensi K3, pertanyaan ini kalian harus hafalkan, harus kalian kuasai. Baik, selanjutnya adalah mungkin yang penting-penting saja saya sampaikan. Dalam identifikasi masalah bahaya kebakaran di tempat kerja, terdapat beberapa APAR. APAR itu alat pemadam api ringan. APAR itu. Nah, jadi APAR alat pemadam api yang telah berakhir masa pakai. Coba jelaskan tindakan Anda sebagai ahli K3. Jika APAR telah berakhir pada masa pakainya, segera menghubungi bagian processing untuk menghubungi supplier untuk pengisian APAR. Nah, ini APAR ini tidak hanya kosong ya, kalau ada masanya, dan itu juga kadang-kadang di Dharma Cendika pun akan dikunjungi oleh petugas pemadam kebakaran untuk memeriksa batas makainya atau kadaluarsanya. Kalau tidak disuruh beli, dipaksa untuk membeli. Nah, belinya ya beli kayak isi ulang, tabung gas isi ulang. Oke. Selain itu jangan lupa untuk dilakukan pemeriksaan jangka 6 bulan dan 12 bulan. Pengisian tabung APAR harus diisi kembali dengan cara sebagai berikut. Di asam soda, bahan kimia harus diisi setiap setahun sekali. Jadi tentunya beda-beda. Untuk jenis cairan busa,
yang dicampur lebih dahulu harus diisi setiap 2 tahun sekali. Ini tentunya kita harus memahami tentang apar-aparnya yang kita sediakan. Oke, nah ini juga ada peraturan tentang petir juga. Oke. Petir, pengawasan instalasi penyalur petir ada namanya Permenaker nomor 2 tahun 89. Jadi instalasi penyalur petir berdasarkan pasal 2 harus direncanakan, dibuat, dipasang dan dioperasi sesuai dengan ketentuan dalam permen dan standar persyaratan yang harus diikuti antara lain ini kemampuan perlindungan secara teknis, ketahanan secara mekanis, ketahanan secara korosi. Ini yang alat anti petir yang dipasang. Nah, setiap bangunan tuh harus punya ini, apalagi bangunan bertingkat atau bangunan tinggi atau pemancar dan lain-lain harus punya penyalur petir. Dan macam pun juga dipasang. Ini harus apa ya? Ini harus memiliki kemampuan perlindungan secara teknis, maksudnya kalau kena petir ya kuat. Secara mekanis juga bisa. Jadi tidak membahayakan bangunan, harus bagaimana. Terus juga harus tahan korosi karena letaknya di tempat terbuka, terpapar panas, juga terkena air hujan dan lain-lain. Ini yang saya sampaikan kemarin bahwa lift itu juga ada undang-undang dan peraturannya. Jadi dasar hukum lift adalah Permenaker nomor 3. Ini ada peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ini kan kompleks ya, teman-teman. Tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barang. Keputusan Dirjen Pembinaan, ini adalah keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Ada keputusan nomor 407 tahun 89. Permenaker nomor 32 juga ada lagi. Terus Permenaker juga nomor 3 tahun 89 juga ada. Mengapa seorang operator peralatan pesawat atau pesawat yang membahayakan dalam penerbangan harus mendapatkan lisensi dari Permenaker? Nah, ini ada alasannya, ya tentunya merujuk pada undang-undang. Ya tentunya kalau ada seorang operator yang terkait keselamatan orang itu ya tentunya harus ada lisensinya, tidak bisa tidak. Nah, ini sumber-sumber bahaya terkait bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan. Jadi maksudnya yang mekanik itu yang melibatkan mekanika. Kalau uap itu berdasarkan tekanan air dan lain-lain. Terus kalau berdasarkan bejana tekan itu terkait tekanan-tekanan hidrolik dan lain-lain. Jadi intinya dalam suatu perusahaan tuh ya alat kerja itu ya sifatnya mekanik, bejana uap dan ada bejana tekan. Nah, kalau mekanik adalah bagian yang bergerak, ini yang harus diperhatikan, suhu tinggi, potensi peledakan, timbulnya kebisingan, dampak debu dan akibat debu, dampak debu dan akibatnya apa. Terus gas buangnya itu juga benda tajam. Nah, ini karena mekanik. Terus kalau pesawat uap, jadi listriknya, kelistrikannya, kebisingannya, suhu tinggi tentunya, getaran juga, dan terjatuhnya benda dan peledakan. Karena uap kan ada tekanan tentunya. Jadi kalau peralatan dengan uap itu harus dihindari dari hal ini, tentunya terjatuhnya benda. Nah, sekali jatuh ya pecah itu pasti akan menimbulkan ledakan. Kalau bejana tekan, jadi peledakan tentunya. Tekanan tertentu akan bisa menyebabkan ledakan. Kita tidak jauh-jauh, kalau roda ban itu aja kalau Anda tidak memperhatikan, roda tukang ban ini ditambah angin terus ya akhirnya meledos gitu, meledak. Terus suhu tinggi, gas buang, terus terkena cairan dingin yang menghasilkan luka bakar. Ya cairan-cairan itu tentunya bisa menghasilkan luka bakar. Ya, kalau kalian kena oli mesin itu aja juga bisa menimbulkan luka bakar. Cairan pendingin ini maksudnya.
tengah cairan pendingin yang menghasilkan pendingin yang sudah panas. Terus jelaskan 5 prinsip dasar SMK 3. Jadi dan sebutkan peraturan perundangannya. Jadi selalu ada peraturan perundangannya. Jadi 5 prinsip K3 adalah kebijakan K3 dan komitmen penerapan K3, rancangan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran K3, penerapan kebijakan K3, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, tinjau ulang dan perbaikan terus-menerus. Ini yang 5 prinsip SMK 3. Sistem manajemen K3, kesehatan keselamatan. Oke, dasar hukumnya demikian. Sebutkan hierarki pengendalian risiko. Nah, ini hierarkinya demikian. Yang pertama adalah eliminasi. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan eliminasi, jadi menghilangkan sumber-sumber bahaya pada tempat kerja. Jadi kalau teman-teman merancang suatu pengendalian risiko terkait K3 di dalam suatu perusahaan, yang pertama harus kalian pikirkan adalah eliminasi, menghilangkan sumber daya atau sumber-sumber yang menimbulkan bahaya di tempat kerja. Berikutnya adalah melakukan substitusi atau penggantian alat atau bahan yang memiliki potensi bahaya tinggi dengan yang potensi bahayanya yang lebih rendah. Nah, ini mengganti, maksudnya dengan ada investasi atau penggantian, misalkan kalau ada alat yang bisa menurunkan resiko, maka kita berganti alat. Misalkan kita contoh kita gunakan ban. Ini contoh kalau kalian gunakan motor ya. Kalau misalkan motor Anda itu ada menggunakan ban racing gitu ya. Ternyata kalian pindah rumah Anda di daerah gunung ya, itu kan berbahaya. Jadi nggak bisa nanjak kalian nanti. Nah, itu harus diganti juga. Sama di perusahaan juga sama, ketika menggunakan peralatan-peralatan tertentu tapi peruntukannya tidak sesuai dan bisa menimbulkan berbahaya, maka diganti. Sebenarnya baik-baik saja, tapi tidak sesuai dengan peruntukannya ya harus diganti. Engineering control atau melakukan rekayasa, engineering rekayasa ya. Rekayasa. Jadi ada istilah industrial engineering, sebenarnya rekayasa industri, bukan melakukan rekayasa teknis untuk mengurangi potensi bahaya. Nah, Anda ini orang industri, teknik industri, kuat dalam hal perekayasaan. Artinya apa? Kalau manajemen itu manage, mengatur. Kalau Anda merekayasa, orang teknik industri unggul dalam perekayasaan. Kalau manage hanya melaksanakan supaya berjalan dengan baik gitu. Kalau engineer itu perekayasa. Makanya banyak ahli manajemen sebetulnya berasal dari orang teknik. Kayak Taylor, itu orang teknik sebetulnya, insinyur dia. Nah, tapi dia bapak manajemen, scientific management. Nah, karena dia ahli dalam hal perekayasa. Sama, Anda juga harusnya ahli dalam hal perekayasa. Hal yang kurang optimal dioptimalkan. Itu orang-orang rekayasa seperti itu. Terus adanya administrasi kontrol. Ya ini teman-teman, ini apa namanya? Ya terkait audit K3, penerapan perampatannya, prosedur SMK 3 dan lain-lain. Itu adalah pengadministrasian dan pengontrolannya. Nah, ini melakukan kontrol secara sistematis terhadap hal yang terdapat kerja, baik orang, barang maupun prosedur. Ini kata audit SMK 3 yang kemarin kita bicarakan. Jadi administrasi itu penting karena apa ya? Kalau tidak, maka kita tidak akan bergerak kemana-mana dan tidak ada informasi-informasi terkait upaya-upaya perbaikan. Jadi tidak ada rekaman. Loh, misalkan contoh ya, pernah dulu rapat, notulensinya apa? Ya seingatnya itu tidak baik. Ya, kalau ada rapat, notulensinya ada. Misalkan dulu ada kecelakaan kerja, siapa namanya si A, si B, kecelakaannya apa? Itu karena ini ya. Tapi berdasarkan ingatan itu nggak bisa menjadi bukti verifikasi. Harusnya ada dokumen-dokumen rekaman terkait kecelakaan kerja, sehingga apa nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk upaya perbaikan. Nah, ini administrasi kontrol. Dan ini upaya ketika administrasi kontrol berjalan dengan baik, maka continuous improvement itu bisa berjalan dengan baik. Ada rekaman, ada apa? Ada. Nah, kalian juga di teman-teman di Ormawa juga harusnya ada laporan pertanggungjawaban pengurus. Nah, itu bisa menyampaikan keberhasilannya karena apa. Tapi jangan juga enggan untuk menyantumkan kegagalannya, tapi juga dijelaskan kegagalannya apa. Sehingga apa?
generasi berikutnya atau pengurus berikutnya bisa memahami, oh kegiatan ini berhasil karena apa, oh ini kegiatan ini gagal karena apa, maka kita lakukan upaya perbaikan. Yang terakhir adalah penyediaan APD atau memberikan alat pelindung diri bagi pekerja. APD ini langkah terakhir sebenarnya. Ini langkah terakhir hanya untuk menyediakan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kalau 1 sampai 5 dijalankan dengan baik, APD ini tidak perlu tidak perlu, tapi tetap harus disediakan karena kejadian itu kan sifatnya probabilistik ya, tidak bisa diduga. Baik teman-teman, saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bisa bermanfaat dan materi ini akan saya upload di dalam Adlink. Baik, terima kasih, sampai jumpa, salam sejahtera buat kita semua.